Tutorial Kuliah Hukum Lingkungan. Topik ke-13 dari 24 topik. Pengendalian dampak lingkungan sebagai upaya preventif. Disediakan di channel Global Tutorial. Kajiannya mendasarkan pada substansi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penegakan hukum lingkungan dari perspektif hukum administrasi diatur dalam pasal 76-83 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Tujuan dari pembahasan dalam kegiatan belajar 2 ini adalah untuk memaparkan tentang analisis mengenai dampak lingkungan, AMDAL, dan upaya pengelolaan lingkungan sebagai bagian dari metode pengendalian dampak lingkungan. Pelaksanaan keduanya merupakan bagian dari upaya preventif, sebagai bagian dari penegakan hukum dengan pendekatan hukum administrasi. Paparan ini penting karena penyusunan AMDAL dan dokumen UKL-UPL sudah menjadi kelaziman dalam praktik penegakan hukum lingkungan, ditinjau dari sisi upaya preventif. Hasil yang diharapkan dari pemaparan kedua hal tersebut agar mahasiswa atau pembaca dapat mengetahui dan menjelaskan kembali pengertian masing-masing dari upaya pengendalian dampak lingkungan tersebut dan menjelaskan hubungannya dengan izin lingkungan dan audit lingkungan. Ketiga aspek tersebut sesungguhnya bisa digambarkan sebagai satu sistem yang berhubungan fungsional. Paparan ini disusun berbasis pendekatan yuridis normatif dengan dasar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan pelaksanaannya. Penyusunan dokumen AMDAL. Salah satu bentuk upaya preventif dalam mencegah kerusakan lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah melalui mekanisme pengendalian. Pasal 13 Ayat 2, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup meliputi tindakan A. Pencegahan, B. Penanggulangan dan C. Pemulihan. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 13 Ayat 3, undang-undang tersebut menyatakan bahwa pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing. Instrumen pencegahan kerusakan lingkungan hidup tersebut adalah analisis mengenai dampak lingkungan, AMDAL, dan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL. Secara teoretik, AMDAL dan UKL-UPL bermanfaat untuk menjamin agar suatu usaha atau kegiatan pembangunan layak secara lingkungan. Kelayakan lingkungan menjadi penting karena pembangunan suatu usaha atau kegiatan tidak boleh mengorbankan kepentingan lingkungan dan generasi mendatang dalam kehidupannya. Hal ini karena mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat adalah bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, dengan AMDAL maupun UKL-UPL, suatu rencana usaha dan atau kegiatan pembangunan diharapkan dapat diminimalisir timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan sehingga sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup. Analisis ini diperlukan untuk pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Secara sederhana dalam bahasa bebas, AMDAL ini dibuat untuk menjadi bahan pertimbangan apakah suatu kegiatan atau suatu usaha apabila dijalankan akan dapat dijamin tidak menimbulkan dampak signifikan pada lingkungan hidup. AMDAL disusun dalam sebuah dokumen yang format telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Penyusunan dokumen AMDAL merupakan kegiatan berbasis metode pendekatan dalam kajian ilmiah. Metode pendekatan dalam kajian ilmiah merupakan metode yang sudah baku ditentukan oleh peer group keilmuan untuk mendapatkan data yang akurat. Pengertian data tersebut bisa merupakan data yang bersifat fisik dan data dari penelitian sosial. Dengan demikian, di dalam penyusunan AMDAL diperlukan penelitian empirik dan penelitian sosial. Kedua-duanya didasarkan pada metode pendekatan ilmiah. Bisa dikatakan bahwa kegiatan penyusunan AMDAL merupakan kegiatan akademik, yang seharusnya lepas dari kepentingan politik, ekonomi, maupun kepentingan yang lain. Kriteria dampak penting. Tidak semua kegiatan yang akan berdiri atau dijalankan memerlukan penyusunan dokumen AMDAL karena AMDAL hanya dipersyaratkan bagi kegiatan yang dapat menimbulkan dampak penting. Kriteria dampak penting tersebut ditentukan berdasarkan A. Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan atau kegiatan. B. Luas wilayah penyebaran dampak. C. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung. D. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak. E. Sifat kumulatif dampak. F. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak. Dan, atau G.
Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kriteria kegiatan wajib AMDAL. Di atas telah disebutkan tidak semua kegiatan yang akan berdiri atau dijalankan memerlukan penyusunan dokumen AMDAL karena AMDAL hanya dipersyaratkan bagi kegiatan yang dapat menimbulkan dampak penting. Adapun kriteria kegiatan yang menimbulkan dampak penting meliputi kegiatan yang ditentukan sebagai berikut: A. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam. B. Eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan. C. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya. D. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya. E. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya. F. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik. G. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non-hayati. H. Kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara, dan/atau penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup. Kriteria penyusun AMDAL. Hasil studi AMDAL kemudian disusun dalam layaknya sebuah laporan penelitian, tetapi formatnya sudah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pihak penyusun AMDAL harus memiliki standar kemampuan yang dipersyaratkan. Oleh karena itulah, adalah wajar apabila penyusun AMDAL dipersyaratkan untuk memiliki sertifikasi penyusun AMDAL. Pelanggaran atas persyaratan ini berakibat pada sanksi pidana. Sekarang dengan berlakunya Undang-Undang 32 Tahun 2009, penyusun AMDAL wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL. Ketentuan ini tidak ada sebelumnya di dalam Undang-Undang 23 Tahun 1997. Ketentuan bahwa penyusun AMDAL harus bersertifikat kompetensi dimuat dalam Pasal 28 Undang-Undang 32 Tahun 2009. Sertifikat kompetensi penyusun AMDAL tersebut diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi Penyusun AMDAL. Menurut Pasal 28, kriteria untuk memperoleh sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL meliputi: A. Penguasaan metodologi penyusunan AMDAL. B. Kemampuan melakukan pelingkupan, perakiraan, dan evaluasi dampak serta pengambilan keputusan. C. Kemampuan menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Sertifikat kompetensi adalah tanda pengakuan kompetensi seseorang yang memenuhi standar kompetensi tertentu setelah melalui uji kompetensi. Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusun AMDAL sekarang telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2010 tentang sertifikasi kompetensi penyusun dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan persyaratan lembaga pelatihan kompetensi penyusun dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Di dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Butir 12, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan, upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Selanjutnya, pada Pasal 34 ada penegasan kembali tentang UKL-UPL. Pasal 34 Ayat 1 menyatakan setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak masuk dalam kriteria wajib AMDAL, wajib memiliki UKL-UPL. Berdasarkan ketentuan Pasal 34, 2, maka jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL ditetapkan oleh gubernur atau bupati, wali kota. Jadi, penetapan apakah oleh gubernur atau bupati, wali kota tergantung dari wilayah administrasinya. Berdasarkan Pasal 36 Ayat 2, apabila berdasarkan rekomendasi tim teknis instansi lingkungan hidup, UKL-UPL dinyatakan memenuhi persyaratan kelayakan lingkungan hidup, maka kepala pemerintah daerah dapat menerbitkan izin lingkungan. Selanjutnya, di dalam Pasal 35 Ayat 3, dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL diatur dengan Peraturan Menteri. Terkait dengan Pasal 35 Ayat 3, UU Nomor 32 Tahun 2009, sebagai tindak lanjutnya, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, PP Nomor 27 Tahun 2012. Di dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL-UPL. Selanjutnya,
Di dalam pasal 16 PP nomor 27 tahun 2012 tersebut dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan UKL UPL diatur dengan peraturan menteri. Amanat sebagaimana tertuang di dalam pasal 16 PP nomor 27 tahun 2012 tersebut kemudian dituangkan dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 13 tahun 2010 tentang UKL UPL dan SPPL, Permen LH nomor 13 tahun 2010. Peraturan Menteri ini merupakan pengganti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman UKL UPL. Di dalam Pasal 3 Permen LH Nomor 13 Tahun 2010 dinyatakan bahwa Gubernur dan Bupati atau Wali Kota, berdasarkan hasil penapisan menetapkan jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib UKL UPL. Paparan ketentuan hukum terkait dengan wajib penetapan UKL UPL secara hierarkis dari Pasal 28H Undang-Undang Dasar NRI 1945 hingga turun ke bawah sampai pada ketentuan Pasal 3 Permen LH Nomor 13 Tahun 2010 tersebut merupakan latar belakang yuridis yang menjadi pembenaran perlunya disusun peraturan daerah tentang daftar wajib UKL UPL. UKL UPL diwajibkan terhadap setiap kegiatan dan atau usaha yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL. Oleh karena itu, untuk menentukan jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib UKL UPL harus didasarkan pada ambang batas bawah wajib AMDAL. Logikanya, jenis usaha dan atau kegiatan yang berada di bawah ambang batas bawah tersebut merupakan usaha dan atau kegiatan yang wajib UKL UPL. Pengaturan tentang AMDAL secara teknis telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Di dalam lampiran I diuraikan jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL. Dengan demikian, jenis usaha dan atau kegiatan yang berada di bawah skala dan atau ambang bawah dari lampiran I Permen LH Nomor 11 Tahun 2006 adalah wajib UKL UPL. Lampiran I Permen LH Nomor 11 Tahun 2006, dengan demikian harus menjadi landasan dalam penentuan daftar wajib UKL UPL di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Hal yang harus diperhatikan bahwa Permen LH tersebut mengecualikan beberapa kegiatan yang tetap harus AMDAL. Perkecualian itu tercantum di dalam pasal 2-6 Permen LH Nomor 11 Tahun 2006 tersebut. Relasi antara penyusunan dokumen kelayakan lingkungan, izin lingkungan, dan audit lingkungan. Uraian tentang pengendalian dampak lingkungan yang dilakukan melalui penyusunan dokumen kelayakan lingkungan, dokumen AMDAL dan UKL UPL, di atas tidak dapat dilepaskan dari uraian tentang izin lingkungan dan audit lingkungan hidup. Ada urut-urutan proses yang perlu diketahui para pembaca dan mahasiswa tentang kaitan-kaitan antara penyusunan dokumen kelayakan lingkungan, izin lingkungan dan audit lingkungan hidup. Proses pembangunan suatu usaha atau kegiatan harus dilaporkan kepada pihak pemerintah yang berwenang. Selanjutnya, pemerintah akan melakukan penapisan, screening, apakah kegiatan usaha tersebut termasuk kegiatan usaha yang harus didahului dengan penyusunan dokumen pengendalian dampak lingkungan atau tidak. Selanjutnya, apabila harus ada penyusunan dokumen tersebut, apakah yang diperlukan AMDAL atau UKL UPL? Untuk menentukan apakah harus disusun dokumen AMDAL atau dokumen UKL UPL maka harus dilihat jenis kegiatannya dan dampak yang diperkirakan akan timbul sesuai dengan paparan di atas. Sesudah ditetapkan oleh pemerintah apakah kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang harus didahului dengan penyusunan dokumen AMDAL atau UKL UPL maka Pemrakarsa harus segera menindaklanjutinya dengan menyusun dokumen kelayakan lingkungan. Untuk penyusunan ini maka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, penyusun AMDAL harus bersertifikasi. Penyusunan tersebut dilakukan dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan, dengan memperhatikan kriteria-kriteria dampak penting, serta metodologi penyusunan AMDAL. Selanjutnya, dokumen AMDAL tersebut diajukan kepada Komisi AMDAL untuk dinilai apakah layak. Apabila dinyatakan layak secara lingkungan maka pihak Komisi AMDAL bisa mengusulkan untuk diterbitkannya izin lingkungan oleh Kepala Daerah. Penerbitan izin lingkungan, secara teoretik, mengintegrasikan perizinan-perizinan lain terkait dengan rencana kegiatan tersebut, misalnya izin gangguan, izin mendirikan bangunan dan sebagainya. Dengan kata lain, izin lingkungan diterbitkan setelah perizinan yang lain telah dipenuhi. Selanjutnya setelah izin lingkungan terbit, kegiatan dapat dijalankan. Dalam proses pelaksanaan kegiatan, bisa dimungkinkan terjadi pencemaran lingkungan yang merugikan masyarakat sekitar. Apabila terjadi hal seperti ini maka pemerintah berhak melakukan pemeriksaan kembali dokumen AMDAL yang telah dibuat. Apakah upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan telah dilaksanakan?
Apabila upaya-upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan tidak dilakukan sesuai rencana yang telah dinilai oleh Komisi AMDAL, maka kepada pemrakarsa tentu dapat dikenai sanksi administrasi oleh pemerintah. Akan tetapi, apabila semua proses telah dilaksanakan sesuai dengan dokumen AMDAL, namun tetap terjadi pencemaran lingkungan, maka kepada pemrakarsa kegiatan bisa diminta untuk melakukan audit lingkungan. Permintaan audit lingkungan dilakukan oleh pemerintah. Demikianlah materi topik ke-13 tutorial kuliah hukum lingkungan. Channel Global Tutorial dipastikan sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial juga dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.